حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأهل بيته الكرام شيء لله لنا ولهم الفاتحة. لجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. إلى أبينا سيدنا آدم ومن سيداتنا حواء أمتنا صلاة على يوم الدين من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى جميع خلفاء الراشدين التابعين وأتباع التابعين وعلى مذاهب الأربعة وإلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى جميع مؤلفي قلوبنا وجميع مشايخنا جميع المفسرين ومحدثين ونحويين شفيين فقهاء متكلمين وإلى جميع أولياء تسع سنن ورسالة ونحجه وجميع أولياء الله من مشارق الأرض المغربة خصوصا الذين المذكورين في ذكر الغافلين نفعنا الله بعلومهم وبشفاعتهم وبكرامتهم وببركتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين لما شيخنا ومربي أرواحنا المحضة العلماء sebagai Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang bagi Wahab Rasulullah sebagai Wahid Asim sebagai Musta'in Ramli Tami Keturangan Jombang sebagai Bisri Samsuri sebagai Raden As'ad Situbondo sebagai Abdul Karim Lirboyo bagi Makhluk Lirboyo sebagai Kiai Kaden Bantalan Madura sebagai Samsudin Batu Amar Madura sebagai Kandar Berasan Manyi sebagai Abdul Manan Berasan Banyuwangi sebagai Motor Sabar Kumbuyang sebagai Khotib Sambas sebagai Kiai Soleh Dara Semarang sebagai Muhammad Iqbal Bantali sebagai Kiai Sinudin Mertosa Nganjuk Allah bi'ulumihim wa bisyafa'atihim wa bikaram wa barakatihim lahumul fatihah. Murabbi rahina wa syayikhina sebagai Ahmad Jajil Usman wa zawjatihi Banyi Radiyah Jajil waladi maki Hamid Jajil Kusmi Ramoki Munif Jajili Ramoki Zinuddin Jajili Ramoki Nurul Huda Jajil Rafuat Munim Jajil Mahfud Sirat Punya Lalatil Badirah Jajil Masyayikhina fil Quran sebagai Muhammad Marwan Jiragung wa Kiai Arwani Amin Kudus sebagai Munawir Kerabya wa jami'i hufadil Quran nafa'anallahu bi'ulumihim wa bi syafa'atihim wa bi karamatihim wa bi barakatihim syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Muassis hadal ma'dad darul ma'wa wa hiya Khalil wa zawjatihi wa auladihi wa talamidihi wa jama'atihi lahumul fatihah. Masyayikhina wa murabbi rahina fi hadil qaryah Lampung Mbah Yai Bustami Mbah Jamaluddin Al-Bustami Bagi Jaya Ulama Mbah Muhammad Adnan sebagai Kiai Adi Hasyim Mursyid Bunggur sebagai Kiai Zainul Jinan Bakalonang sebagai Muradi Akwan sebagai Parti Samsul sebagai Kiai Arba'in Bandaragung sebagai Hotel Sadar sebagai Kiai Daruni Ali sebagai Kiai Ahmad Zuhri sebagai Kiai Abdul Halim Boykarya Lampung Timur sebagai Kiai Maksum Subersari sebagai Kiai Ahmad Sotik Al-Mursyid Wajibara sebagai Kiai Mustafa Kusnan Mustafa Gufran Afanallah bi'ulumihim wa bi syafa'atihim wa bi karamatihim wa barakatihim syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah.
Jamaah fi hadal majlis doya jamaah kang rawuh muga-muga benarengan keluarga kang sakinah mawadah warahmah. Turun kang solih solihah, rezeki kang berkah melimpah. Tauhid mantep iman jejak ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Panjang umur sawatawati pecah binarengan husnul khotimah. Lahumul Fatihah. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ekone kurang ana. Efek ehone kurang ana didik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud. Assalatu wassalamu ala sirri 'ainil wujud wa asli nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syaki wa mas'ud amma ba'du. Janabal gurama wal fudula ma'asyiral hadirin wal hadirat dunging para masyayikh, para kiai, para sepuh kasepuhan, bil khusus Al-Karim Ibnul Karim Al-Alim Al-Alamah Romo Kiai Tahamun Taha saking Bedasan Banyuwangi. Beliau putra Simbah Kiai Haji Abdul Manan, guru Simbah Kiai Iskandar. Ingkang rawuh wonten ing dalu menika tebih saking wayangi kalian garwa kekalihipun apa ketigonipun mboten paham nika rawuh mriki sedaya. Ingkang dalem taklimi, ingkang dalem hormati, ingkang dalem patuhi fatwanipun para kiai kang rawuh sedaya, wadah kiai kang rawuh khususipun Sohibul Ma'ad, Mudirul Ma'ad sebagai khalil berserta keluarga besar Darul Ma'wa ingkang kula taklimi, ingkang kula hormati, pejabat pemerintah dari semua tingkatannya, Bapak DPR yang hadir, Mas Bahrozi untuk mriki DPR, wakil kanca-kanca sedaya khususnya Al-Majidah yang sangat saya banggakan, Mas Huda dari partai Golongan Karya juga hadir di dalam sana, Mbah Yai yang saya hormati, yang lain Pak Lurah, Pak Camat yang hadir yang saya hormati. Tadi hadir Pak Bupati, tapi sebalik, nggak dihormati nggak apa-apa sebalik. Udah tak seneng pengajian malah balik dunia. Jamiah Sholawat Ahbabul Mustafa Lampung sangat saya banggakan, satu-satu sholawat kebanggaan Lampung Tengah yang di provinsi juara 2 karena ya kalah posisi saja ya. Juara 1 atau juara 2 kemarin? Satu tenang. Alhamdulillah. Habib saya Lampung, Mbak Muslim. Habib saya Lampung Tengah, khususnya Bumi Lampung yang semangat melantunkan sholawat dan juga Indonesia Raya, Jalal Waton, Masya Allah. Teruskan sholawat berkembang di mana-mana. Kalau perlu masukkan ke YouTube biar viral. Wis gak perlu Pak Yai sholawat gak usah YouTube-YouTubean. Sepenting ikhlas sholawat, kowe santri goblok ngomong ngono kowe. Saiki kiai-kiai kaya kula sak kanca iku kudu mlebu YouTube. Lah ora, YouTube dikebeki karo raine wong Wahabi. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kiaimu mbok goblok kita kaya aku itu belonen. Wahabi itu kiai ini salah kaya apa ora enek sing gelem kritik dibelo. Eleke awake dhewe NU niki Gus Muafik salah ngoten niku kabeh NU ne bareng melok elek-elek. Kudune wis klarifikasi, wis cukup, selesai sudah. Enggak. Santri NU bareng melok elek-elek Gus Muafik, wong ini yang itu yang ini kelemahan. Paham? Paham. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, nahdien wa nahdiyat rahimakumullah, santri-santri Darul Ma'wa yang saya banggakan. Bahasanya campur-campur mawon nggih. Pengunjungnya enten Lampung, enten Sunda. Pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
di mana pada kesempatan yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam majlis yang mulia dalam rangka haflatut tasyakur ala kitami jami durus fi ma'had Darul Ma'wah Jawa Aswan Ramaki Khalil. Semoga perkumpulan kita dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan, menjadi sababiyah kita selamat dunia selamat akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kaping kali sholawat salam kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya pertolongannya mulai hari ini sampai kelak di yaumul kiamah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya, terlebih-lebih kita dimasukkan dalam sabda beliau min sulusi ummati Muhammadin yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Para hadirin, Kanjeng Nabi itu punya janji. Janjinya Rasulullah, kelak umatku sepertiga dari umatku akan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Sepertiga dari umatku yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Wis ra tek dihisab apa meneh kok mampir ning neraka, cuman sepertiga. Hitung-hitunglah kalau umatnya 1000 yang 300 langsung ke surga, yang 700 harus mampir ke neraka. Yang menjadi pertanyaan, kula jenengan iki golongan sing 700 apa golongan sing 300? Bulan jawab sing 300 kok terlalu pede raine awake dhewe. Dosane akeh ngene mboten. Len jawab sing 700 kok terlalu putus asa. Padahal dalam bab tauhid awake dhewe putus asa ya ora oleh, kepedian ya ora. Nah, hari ini ku banyak aliran sing kepedean. Mulai ya. Banyak aliran yang terlalu percaya diri. Tekane keri, merdeka ora melok perang, cara basa Lampung teko mek numpang bange, modal jenggot karo kathok cingkrang wis kakean cang. Ini penting saya sampaikan hadirin. Didik bid'ah, didik musyrik, didik kafir. Lihat di YouTube. Kula enten ceramah teng YouTube siji loro dilebokne karo tukang syuting. Kula mboten tahu duwe channel. Kritikannya luar biasa. Ini Kiai Muhayyad Kiai tidak punya sopan. Kiai NU mengomongkan orang goblok. Saya selalu ngomong memang wong lek anti tahlil, anti yasinan ora doyan berkat, kuwi jelas wong goblok. Ora doyan selawat kuwi mesti wong banter, mesti wong goblok. Muga-muga kocok-kocok NU gak melok ngliti kula ngangge sopan. Muhayyad bukan tidak punya sopan. Lek aku ngomongane wong sing ora doyan tahlilan goblok, kuwi sesuk iki enek swargane wong goblok iki enek. Jadi besok ada khusus swarga wong goblok enek. Tapi Wahabi nggak tanggung-tanggung, ngantem tukang yasinan, tukang sholawat, tukang berkatan, tukang haul, tukang urutan, tukang rejepan, musyrik, bahkan kafir. Bukankah itu tidak lebih mengerikan ketimbang aku ngomong goblok iki enek swargane wong goblok. Tapi lek ngelokne wong kafir musyrik hanya sekedar gara-gara yasinan wis ora enek swargane wong kafir karo musyrik ora enek sampai mati bangga musyrik mang kafir. Kira-kira masih sopan kiaimu utawa sopan Wahabi sing waduh bundas karo mencicil-mencicil. Sudah saatnya kita ngomong begini, betul? Sopo sing arep bela bocah selawat? Geger bid'ah, sholawat bid'ah. Didalili karo kiai, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alaihi wa sallimu taslima. Niki lho, nyuwun sewu. Bantah. Jadi sampai ojo argumen karo wong Wahabi. Ben Mbah Yai Taha sing alim-alim. Kaya kula niki sareng kadang tak ngomong ning panggung.
Urusan bakso masail ini loh, terlebet bayi tahan mangke sing ngisi pada kulo. Urusan hukum beliau bidangnya, nahu sorok bidangnya, takok dalil takok. Lek karo aku ngundang aku kowe ngrungokne ngajiku, nggak usah protes dalil. Kowe bayar piro kakek protes antem tokat dasu sih. Bareng ngrungokne kok cerewet. Nggih. Kamu ngomong ini ngarang ya wis suwi wis. Udah takok dalil barang. Nggih. Cara Gus Bahat dijawab nganggo cangkem rusak. Rasa dalil Gus santri sing engko dalil ya ora iso. Selawatan, takoki ngopo selawatan dalile takokne ku mau. Dia mesti bantah ngeten mangke bantai. Kalau masa selawatnya enggak masalah Pak Muhayyad. Yang saya nggak senang dengan anak-anak NU Risma Ansor Banser hari ini sholawatan pakai tumpur dung dung dung, itu yang diharamkan Pak Muhayyad. Nah sing haramnya sopo? Sebab zaman Rasulullah itu dung dung itu ndak ada. Kamu yang kurang paham. Ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, perang puncak kemenangan Islam, mengalami kemenangan di Madinah, disambut bersama pasukan pulang disambut di kota Madinah oleh anak-anak kecil, pemuda-pemuda dengan sholawat bunyinya tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina manjalillah tola al-badru alaina. Kanca-kanca sing maca sholawat semangat tapi kudu takok kiai juga. Batu ramah di kota agung semua anggota sholawat ganteng-ganteng. Pak Yai datang kita sambut kok. Tolal badrun. Ini nahune sapa wis nek al kok ditangku ini kan ngetokne santri ora paham alfiyah. Buanter meneh. Sambut Pak Yai datang tolal badrun. Tolal badrun gasmu. Tolal badrun. Ini senang sholawat juga harus diiringi nahunya yang pas. Takok bloke Mbah Tahariyin tanglet Mbah Yai Khalil Mbah Yai Muslim Sido Mondok tangletnya seniore niki pas sepurung wacang sholawat ngeten iki. Aduh biyanter sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Lah wong sing arep sallallahu kok terakhir wasallim niki cara balaghah ora munasabah le. Lek sallallahu ala Muhammad terakhir yo alaihi wasallam. La Allahumma sholli terakhir wasallim. Lu kiai NU jadi ora goblok-goblok banget. Gurdo ora gelem muncul. Ketasawuf pun gak paham. Kon muncul ora gelem. Malah nek sing ngomong ngeten, kula lek kon kaya Kiai Muhayyad kene. Lek kula ngecakne hikamku terkait Wahabi sing elek-elek NU cobaane NU. Kiai menengah didongakne muga-muga sadar ora perlu diantem ning panggung kaya Muhayyad kae. Berarti lek diantem ning panggungane padha-padha edan. Pertanyaanku, kalau hari ini ada hadir kiai di tengah-tengah majelis ini sing kowe ngomong ngoten niku aku tak ngerti. Dongakno kathok cingkrang iso tobat melok NU lek mandi tak ombe uyuhmu. Hari ini sudah saatnya kita berjuang lewat mensos. Jelas? Santri Ansor Banser harus tanggap, harus kreatif. Kiaimu ceramah nang ndi? Pantes lebokne. Kowe iku lek sampe mensos dikebeki orang-orang yang anti tahlil, anti sholawat, anti berkat, anti yasinan, anti munutan, anti haul, anti haflah, anti ziarah. Tunggu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kelakon nenek wong tuwek mati dikubur kaya asu, kaya kire, tanpa tahlilan, tanpa yasinan. Ceramah saya di YouTube menerangkan ini kritik dikanter oleh kaum Wahabi. Muhayyad menerangkan seperti itu. Sekarang saya bertanya, zaman Kanjeng Nabi dulu, bapaknya meninggal, Kanjeng Nabi meninggal, yang tahlilan siapa ya Pak Yai? Duh beda. Dari Kanjeng Nabi, bapaknya Kanjeng Nabi jelas jaminan selamat. Lah bapakmu
Bapakmu. Bapakmu. Sing biyen nom-nomane ya nuwak, ya nyintreng. Nyelempeni duitnya tengah susu ngoten iki lho. Lek mati ora mati hidup ya. Lah kok madakne jare Kanjeng Nabi mati, sedo sing nahlili sapa? Bapak sing nahlili sapa? Ora usah ditahlili, ndak ada masalah kalau beliau. Yang jadi pertanyaan bapakmu. Bapakmu. Mbokmu. Terus apa laren? Terus. Wes, jawabannya jelas. Lek bapake dhewe ya kudu tahlil. Mamake dhewe ya kudu tahlil. Mbahmu ya kudu tahlil. Dosane Waktu tua itu kan. Terus tua didik nih sudah tahu belum aku kelamin yang marung. Aku kotang dodoman sing lurus ngoten iki. Sebenarnya aku ngono. Manggep ora maksiat. Tua rite. Mati ora tahlilnya ora kebakar susune sesuatu. Nggih napa mboten? Nggih. Kula ini ngaji porsi kanggo wong-wong kanggo santri. Sing porsi khusus make Mbah Taha. Salah ya aku udah takon munggah bareng. Nggih. Nggih. Udah tua ini Mbah. Tua rite aurat Mbah. Neng warung kebenaran tok ono-ono delok Ustaz Mbah aurat. Ampun timbar-umbar apa jawab enak. Alah, kacing doyan sapa? Wis doyan ora enek. Tapi melasing nyawang. Wis ora temonjo itu tuh. Gitu. Karuan awake temen aja mentol malah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek santri ditakoki pertanyaane Kanjeng Nabi sing nahlili sapa jawaben rasa takok Kanjeng Nabi maksum jelas api rasa tahlilan jelas selamat lah bapakmu mbokmu piye jawaben wong kuwi ngono cukup lho sandane lho jawab karo cangkem rusak mawon sama jang rumane Gus Bah top wis sering-sering rumane Gus Bah Gus Bah ini ditakoki tiyang sampe delok nang YouTube 1 tahun yang lalu beredar Gus saya ini nggak senang dengan orang-orang NU ini. Mereka masih percaya dengan model-model Kiai NU duwe keris, duwe raja, duwe jimat. Ini termasuk musyrik, Gus. Ini menyesatkan, menghilangkan tauhid mereka kepada Allah. Jawab Gus Bah santai. Kamu nggak tahu orang-orang Jawa zaman dulu, para Kiai NU meskipun mereka bawa keris, kalau mereka pergi nggak bawa keris itu tidak nyaman rasanya, tapi ketidaknyamanan mereka tidak sampai merusak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau hanya sekedar tidak bawa keris tidak nyaman dikatakan musyrik. Orang-orang kota yang kaya raya itu kalau keluar tidak bawa kartu ATM juga tidak nyaman. Para pebisnis besar yang muslim-muslim sekalipun itu yang uangnya miliaran kalau mereka keluar tidak bawa kartu ATM mereka juga tidak nyaman. Kalau tidak bawa keris tidak nyaman katanya menyalahi tauhid bisa musyrik berarti uang sing bawa ATM kaya termasuk musyrik kayak babin Kaptimas sing nyalami aku nang kono mau kowe barang tentara barang kuwi kowe nggo pistol ngerokok kowe ya. Kenapa alasannya? Karena kalau tugas tidak bawa pistol, kamu tidak nyaman. Tapi NU tidak mengatakan demikian karena tidak nyamannya seorang petugas tidak bawa pistol tidak sampai merusak akidahnya, tidak sampai merusak syahadatnya. Titik. Masuk. Semuanya gua bocah-bocah solawat digegeri. Zaman Rasulullah nggak ada. Pada saat tolak al-badru alaina, Rasulullah disambut oleh anak-anak kecil. Mereka berteriak-teriak gembira menang perang
ditabui karo blok tutup kuali, pelepah kurma, ompreng, empring, kabeh kuali tutup kabeh, dumbreng, breng, tola al badru. Rasulullah tidak marah, tidak melarang. Ini isyarah. Kalau sekarang kamu pakai tutup kuali, pakai piring, di akhir zaman nanti kalau ada tabuhan yang lebih canggih, pakai, tidak ada masalah. Lah saya ini bocah gandeng ngoten iki. Ki kon nabungan tutup kuali ora tetlen kabeh ra ini. Gosok. Masuk. Masuk. Rasa dijawab sing aneh-aneh, dijawab karo cangkem rusak. Cocok? Cocok. Porsi dalil Mbah Taha Gus Bah takok. Jawaban cangkem rusak bloke kula ngeten iki. Cukup bisa. Paham anggota selawat? Paham al-majidah? Al-majidah niki aku elek-elek yo pengurus bau. Ya aku ya ora kula niki termasuk pengurus. Sesepuh al-majidah. Sing milih sapa? Langsung Mbah Barok. Gua kapan milih ora paham. Iki wong. Paham? Jadi syarat dengan tahlilan Nahdlatul Ulama ra usah neko-neko. Kowe dalile cukup cangkem rusak. Jawaban ngono kuwi. Nggih? Apa wong NU lebar tahlilan dadak salam-salaman bar salat dadak salam-salaman. Ku termasuk bid'ah, ora oleh. Jawab karo Gus Bah. Lah saiki nek bar salat langsung nguyuh oleh apa? Habis jawab, yo oleh. Berarti lek bar salat nguyuh oleh, tapi salaman malah ora oleh. Ndasmu wis anget tenan, Bro. Tepuk tangan, Bro. Wong goblok kaya kula iki niru Gus Bah cukup ceramahe. Sampun sing ora tau nonton tak sampe nih. Amin Allahumma. Amin. Jawab karo cangkem, Bro. Kok panggah nekat? Terakhir iki terakhir. Anom kok ingah-ingi. Tahlilan arep diubarne kok ingah-ingi gaya sabar. Aku anu kok Pak Yai belajar zuhud, belajar sabar. Kowe ora sabar le. Padune ora wani potongan. Masjidmu biasanya kunut kok direbut karo cingkrang ora kunut. Kowe ngomong sabar, kowe tak keplak ndasmu kowe ora wani. Kowe nang kali Anda selawatan kok rebanane dibacoki karo Wahabi meneng bae, jarine sabar. Kowe ora sabar, kowe ora wani. Kowe ngomong sabar nang ngarepmu tak kepruk tongkat ndasmu. Jelas? Jelas? Selawatan penak-penak gebrene masjid gubrak-abrik lawan le. Hak iki le. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa saya kok menteng-menteng harus NU? Apa aku terus ngomongin NU sing paling bener? Tidak. Komentar-komentar teman-teman di YouTube mohon maaf. Nggak mau leboknya meneh, tak klarifikasi. Sebab hari ini lagi ada ceramah saya yang viral tentang saya kritik Mama Dedeh. Mama Dedeh menerangkan bahwa berdagang mengambil untung lebih dari modal haram itu fikih sopo. Mata kok mata. Kalau suka sama suka, kamu beli motor 1 juta, kamu jual 4 juta, tidak ada masalah. Lek seneng pada seneng. Fikih sopo sini. Lagi viral hari ini. Orang mengatakan ini Pak Yai Muhayyad gak punya sopan. Ngeritik Ustadz di atas panggung. Lah dia ceramahnya kan di TV yang mendengarkan seluruh dunia dan itu menyesatkan orang banyak. Aku malah nulungi kemalahan. Ya otomatis saya membaca lewat mensos biar orang tahu yang sudah nonton bahwa itu tidak benar. Jelas. Jadi bayai tahani keterangan-keterangan ustadzah nih. Lagi menerangkan tak balik meneh. Karuan sekolah seneng berngamuk lisan bagaimana beliau. Ada orang bertanya, Mama, saya ini usia muda, Mama punya anak 1, habis melahirkan, dan sekarang anak saya sudah usia 8 bulan. Saya sudah habis masa nifas, Mama. Terus, nah yang jadi masalah kalau sudah habis nifas, saya harus melayani suami. Rungonin deh. Nifas sih paling titik sak kecerotan. Trut. Jelas? Golep kaprae 40 di 40 wengi. Paling akeh sewidak di lebih saka kuwi bangga mancur kudu disumpeli. Golek softek golek apa dan sudah wajib sholat
Kalau kepepet wis wajib nglayani suami lek tegel lho ya. Lha niki fikih, aja ngomongane saru. Nggih. Mohon maaf, kata yang bertanya. Bagaimana kalau saya kumpul dengan suami saya? Ini anak saya masih ngemik, air susu masih dan mohon maaf mama, yang ngemik bukan hanya anaknya tok. Maksud apa? Bagaimana kalau ini sampai ada air susu yang tertelan? Jawabnya katanya, wah haram, itu suamimu bisa kena asap denganmu. Loh. Lek urusannya udah kena asap, dan kiai barang kena asap kabeh. Ngomong munafik kiai aja munafik ya. Ngomong nggak nyedot tak antem ya. Ini bukan masalah pengen lucu-lucuan, ini hukum. Ditonton oleh seluruh dunia. Ini kalau diamalkan ibu-ibu bahaya. Sing lanang wis menteng-menteng pengen nyedot, ditapuk cangkeme pegatan iki. Kan lucu dalam fikih itu namanya rondoah. Kalau sudah lewat umur 2 tahun, lah boleh disusun ditonggo sampai warak, ora bakal kena asap lewat 2 tahun buka fikihmu. Lah iki bojo kaya aku barang iki Mbah Sulaiman kok sampe suwida, aku nyedeki 50 tahun. Lah kok kena asap terus piye iki kok? Jadi intinya nyedot nggak kena asap, oke? Nom-nom di rumah nanti mulai selepas saya ceramah nanti persedotan diteruskan saja. Aman. Mulanya lek golek guru, golek kiai, segenah ning mondok ning endi, jangan hanya modal TV sama modal media sosial. Delok nasab ilmune le mondok ning gurune sapa? Iki usul teko Rasulullah apa ora? Dong. Lanjut. Ngaji ngawur-ngawuran pokoknya. Lah kenapa harus NU? Karena sejarah mencatat Bambu Runcing menang musuh tembak. Kuwi wasilahe yang andil besar adalah ulama-ulama Nahdlatul. Jelas? Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Ajlullah, Mbah Wahid Hasyim, pengasma top-top. Bahkan zaman dulu ada geranggang namanya Geranggang Kiai Parakan Jawa Tengah. Namanya Geranggang Kiai Parakan. Ini kan pas momen Agustus aku cerita aja pas. Dong. Tanggal 5 November 1945 Mbah Hasyim itu rawuh teng pundi? Tenggene sinten Pak Karno niku rawuh teng Blitar. Ngajak Bung Hatta wakile. Mas Hatta, aku ndelok umat rakyat ditindas Jepang wis ora kuat. Untuk apa saya jadi presiden? Kalau hadirnya saya di Indonesia hanya membuat rakyatku sengsara, lebih baik Soekarno leren jadi presiden. Itu loh pejabat zaman dulu hebatnya. Ayo berangkat kata Pak Hatta, dikawal dengan mobil kepresidenan. Beliau tidak mau. Mobil kepresidenan yang bagus ditinggal. Beliau bawa mobil pribadi yang kodok odong-odong itu. Mobil kodok sekarang itu model anak-anak itu. Disopir bersama beliau, tidak bawa sopir kenegaraan, pribadi Suwan Mbah Hasyim jaluk dungu. Dalilnya jelas, ada seorang sahabat pejabat luar biasa. Ketika anaknya datang ke kantornya, mau apa anakku? Kau datang ke kantor ini mau curhat keluarga atau mau curhat masalah rumah tanggamu? Anaknya ngomong, Bu, ingin curhat rumah tangga Bapak. Kalau curhat rumah tangga, matikan lampu ini dulu. Lampu dimatikan. Lalu ngambil lampu, dihidupkan lagi. Anaknya bertanya, Bapak, kenapa lampu itu ya kau matikan? Ya, karena lampu ini adalah minyaknya diambil dari uang negara dan khusus untuk tugas kenegaraan.
Dan lampu yang saya ambil ini lampu keluarga. Karena kamu datang ke sini bukan atas nama negara, kau datang ke sini atas nama keluarga, maka nggak boleh pakai fasilitas negara. Tepuk tangan untuk para pejabat kita. Untung Bupati ini sebalik dah. Hari ini saya melihat kalau mudik lebaran banyak di lintas timur mobil plat merah pulang. Padahal mudik urusan keluarga, bukan urusan negara. Oke? Oke. Haram apa enggak? Nah, haram. Oke? Dia ngomong, saya sudah izin dengan atasan. Yang punya mobil bukan atasanmu, tapi itu rakyat. Kalau kau Bupati Lampung Tengah pengen pakai mobil plat merah untuk kampanye untuk apa? Harus izin ke seluruh rakyat Lampung Tengah, boleh atau tidak. Serah. Terus saya gak mumet-mumetan. Ada pilihan bupati, gubernur, pembiro, dalan, punya bangga bosok. Entok aku bisa nih. Yakin sama lagi 99,9% setuju dengan saya. Kecuali 1% saya tuh gak seneng-seneng. Betapa hebat pejabat zaman dulu. Berangkat dengan mobil pribadi karena dia akan swadaya minta doa. Apa kata Pak Karno? Ayo ojo wong loro ngampiri pemuda gagah berani penggarek arek-arek Surabaya. Siapa? Bung Tomo. Wih, wong itu kan orasi yang menyiarkan resolusi jihad sebagai Hasyim Asy'ari. Wahai para pemuda-pemuda Surabaya, darahmu putih atau merah? Maksudnya abang ayo perang, lek putih banci dodol. Wahai grup sholawat Ahbabul Mustafa, darahmu merah atau putih? Merah. Kalau masih darahmu merah, ketika sholawat dikatakan bid'ah musyrik sama Wahabi, lawan. Hai Banser Ansor Al-Majidah, darahmu putih atau merah? Kalau darahmu masih merah, lek kiaimu dikaploki wong jauh lah, belonen ojo ingah ini kowe. Siap-siap kokoh, berarti kaploki mau jarne wae kae. Nanti raimu donan pas kuwi. Weh. Banser Ansor Al-Majidah kemana waktu itu? Kiaimu dicontoh sampai modar ke menengai. Anak uang ini tak dicontoh sih. Mereka dalam keadaan minoritas akan tingkah. Bagaimana kalau mereka mayoritas? Betul? Betul? Ngapa deh wong sithik kendel ngomong kaya aku? Kenapa yang NU jumlahnya hampir 89% di Indonesia kok ora wani ngomong kiai ini? Awake dhewe lek perang karo wong Wahabi, omongnya perang karo Kristen nyuwun sewu. Saiki ning medsos wis mulai aneh-aneh Kristen. Sing murtad-murtad iki jarene murtad itu hidayah, ngelak-ngelak Nabi Muhammad, ngelak-ngelak Quran, ngelak-ngelak Islam, katanya salah dan lain sebagainya. Padahal kita tidak pernah jelek-jelekan Isa Al-Masih, bahkan setiap Fatihah Nabi Isa tak kirim Fatihah tulis saya. Semoga ini menjadi jawaban di YouTube untuk Ustadz Muhammad Kacer Muhammad Kace yang lagi viral sekarang, jelek-jelekan kitab kuning, jelek-jelekan orang Islam, katanya suruh sadar masuk Kristen semua. Kenapa? Karena kamu telah tersesat dan kamu telah salah jalan. Saya yang sudah masuk Kristen, ini saya murtad adalah hidayah dari Allah katanya. Luar biasa. Kenapa mereka berani ngomong dalam kondisi minoritas, awal desa mayoritas kok ingah-ingih ngomong? Karena dengan perang NU dengan yang lain, NU gak usah perang nih. Awal dewi lanang itu cukup, yo bareng wis kelelet wong-wong. Masuk. Terus. Ibaya lah tak terus ibaya. Ini ceramahnya campur emosi. Jadi sekali lagi balik rausah melok aliran sing neko. Imammu NU, kiaimu NU, kaya apa bentuke mbok goreng imame tali tek belonen.
Ojo muk jarne, cocok. 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 Apa meneh kok sampai dengar kabar dijotos sampai kelenger sampai mudan di rumah sakit. Di mana nak waktu itu kamu? Di mana pada saat itu terjadi? Setelah itu terus bagaimana urusannya? Begitu jumlah banyak begini kok awal dhewe kiai dijotos mek ingah-ingih tok. Hah? Jelas. Jelas. Saya itu ada aliran baru di rumah saya dari Palembang, orang baru. Tiba-tiba di masjid pondok saya itu dia muter kaset pakai HP-nya yang dalilnya kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Dia tidak tahu kulun yang pertama itu kulun di mana apa, kulun yang kedua itu di mana apa, kuliah atau ba'diyah. Mereka tidak tahu. Pokoknya kulun kabeh di mana kuliah, sehingga diantem kabeh sing bid'ah dolalah neraka. Padahal cara Mbah Taha nyuwun sewu, ada kaidah tertentu. Ada kulun ba'diyah, ada kulun kuliah. Kayak kulun muhdatsatin bid'atun itu kulun kuliah yang pertama. Yang kedua, wa kullu bid'atin dolalatun itu kulun bermakna ba'diyah. Semua yang bid'ah itu neraka, tapi terkandung maksud Rasulullah sebagian yang bid'ah. Itu namanya dzikrul am wa iradatul khas. Lafadznya umum tapi dikehendaki mana yang khusus dalam ilmu balaghah. Ini kapasitasnya kiai yang tadi. Bocah sing khatam Jauhar Maknun. Alfiah nggak ada keterangan itu. Gue semondok meriti-meriti yang gini gini. Aja nyanyi kawan kawin gue tabuk ya. Lanjutkan sampai selesai Jauhar Maknun, syukur neng Juman, baru boleh gue ngomong itu nih. Oke? Oke? Benuranya nih, Yesus. Nih. Nih. Dalilnya didik bid, didik mus. Saya kemarin ngaji di GBM sana di IPT. Dulu makmur yasinan satu majelis, satu grup 100 orang, 150 orang. Hari ini di GBM tinggal 50 orang, 25 orang. Gara-gara beredar buku hijau dari golongan-golongan Wahabi yang mengharamkan, menyalah-nyalahkan kegiatan NU. Hari ini sudah banyak yang tidak yasinan, banyak yang tidak ikut tahlilan. Prihatin nih. Nggih. Banyak masjid-masjid NU yang direbut oleh mereka. Sing gawe mbahe dhewe, sing gawe bapake dhewe. Tiba-tiba bapakmu mati, mbah ninggal, bapak ninggal, sampai ora terus nih direbut sama mereka. Maka sadarlah wahai para pemuda, khususnya Abah Mustafa Al-Mazidah, sadarlah masjidmu iki kebak ana dhewe. Lek ora pengin dikebaki wong Wahabi. Masuk. Sing salah awake dhewe iki, angger masjid NU megah-megah, maghrib sak bare sorene, subuh mek imam karo sing komat. Nggih. Nggih. Giliran dikebaki wong dike masak, dike turu, dike ngono, kowe muring-muring. Saya enggak serta-merta membela sampean, mohon maaf. Orang melok gawe mudhake masjid, masjid direbut-rebut, lah salahe ora tau monggon. Maka masjid yang kosong isi, penuhi. Media sosial yang kosong, kata Mbak Yeta tadi, penuhi beki kiai NU. Biar apa? Ben ngerti umat bahwa tahlilan selamatan. Kalau itu musyrik, itu bid'ah, itu neraka, pasti Mbah Hasyim yang pertama kali orang melarang tahlilan, Mbah Khalil, Mbah Nawawi Banten yang melarang tahlilan pertama kali. Kalau mereka semua melakukan, mereka al-alim al-alama, hum minal arifin, hum minal aulimin auliyaillah, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Kalau mereka saja tahlilan selamatan berkatan ziarah, kenapa kita yang bodoh tidak ikut mereka? Cocok? Cocok. Melok cahanya anyar iki wis ora mantep. Nggih? Nggih. Melok wong sepuh-sepuh. Dalil kiai, badul hukama ngendikaken, alaikum bil adil wa iyyakum bil muhdatsat. Kowe padha netepono. Barang-barang lawas. Barang lawas itu kemana nih? Jangan belajar, jangan buka tafsir Quran dan hadis kalau Anda tidak malakah bin nahwi wa sorfi, nggak ngerti ilmu tafsir, nggak ngerti nahwu, nggak ngerti sorok, mending kowe takok Mbah Yai Taha, Mbah Yai sepuh sing ning pondok,
jangan ngomongkan tafsir lewat terjemahan bahasa Indonesia. Mengko kowe bahaya kesasar. Coba Muhayyad, Quran itu sudah hebat buatan Allah. Kenapa harus pakai tafsirnya manusia? Iya, Qurannya hebat, tapi ingat, dalam Quran itu manteknya, balaghahnya luar biasa, tidak mampu dipahami oleh orang awam yang biasa untuk nafsir Quran hadis. Kini ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang muhkam. Kalau muhkam selesai, kalau yang mutasyabihat butuh tafsir, maka harus belajar tafsir. Minimal tafsir Jalalain itu harus ada. Maka pesantren manapun standarnya di sana harus ada taklim muta'alim, harus ada pengajian walaupun kecil, Fathul Qorib harus ada. Di sana harus ada tafsir Jalalain. Di sana pondok harus belajar nahwu shorof. Di sana harus ada mustalahul hadis. Di sana harus ada qawaidul fiqhiyah. Di sana harus ada usul fikih. Di sana harus ada fikih. Kalau di pondok pesantren itu semua tidak dibaca, itu bukan pondok pesantren, itu kos-kosan hadirin. Menengahi ngomongnya pura jane wong. Jelas? Jelas. Jelas? Hari ini banyak pondok-pondok yang lek mewah, Hebat. bangunannya bertinggi, tempat tidurnya berkasur, satu kamar aja 2 orang, sekali masuk 25 juta, SPP-nya 2,5 juta. Nah, tapi di dalamnya ada pendoktrinan, paham-paham radikal, paham-paham wahabi. Kalau kau biarkan anakmu di situ, wis orang naik kitab kuning, orang naik tafsir, orang naik fikih, orang naik nahwu shorof, hanya belajar bahasa Arab pasaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia. Anakmu balik kena doktrin wahabi, klimaknya akan menjadi ISIS dan teroris. Sudahlah, kita tidak menuduh mereka teroris dan ISIS. Dari aliran-aliran yang anti tahlil, anti berkatan, anti selamatan, anti sholawat, anti mulutan, anti rejepan, dari sinilah akan lahir embrio teroris masa depan yang pada klimaknya akan menjadi musuh bangsa, agama, dan negara. Pakai cadar boleh, bagus. Istri saya saja saya suruh bercadar. Kenapa? Enggak masalah. Api ojo olok cadar. Indah Syafi'i cadaran api enggak masalah. Kudungan saya. Imam Ibnu Abdullah bin Abbas mulai sampai kudungan nafsiri kitab enggak masalah. Nggih. Nggih. Cadaran kuwi api, rapet. Asal jangan merubah keadaan lingkungan. Awas, jangan salah lagi. Wis nyuting hati-hati ya. Dengan editing sing pas ya. Sampai tak delok kok salah ngedit ya antol loh. Jadi fitnah ini kok. Muhayyad tidak pernah benci dengan orang pakai cadar. Muhayyad tidak pernah benci dengan orang pakai jubah. Saya saja kalau ceramah pakai jubah, sunnah, enggak masalah. Muhayyad senang orang pakai jenggot, saya pun jenggot, walaupun tidak sepanjang punya babarok saya. Sama-sama sunnah. Dugi nomuten. Batah jenggot, baholil jenggot. Sampai disebut sohibul lihyah. Orang yang punya jenggot itu. Silahkan bercadar, silahkan rapat, bagus. Tapi harapan saya, hadirnya cadarmu di mukamu jangan merubah adat istiadat dan akidah yang ada di lingkunganmu. Kalau di lingkunganmu sudah ada tahlilan, selamatan, diundang tetangga datang, nek tonggo duwe gawe rukun api, rewang bareng, pakai cadar tetap datang rewang. Yang jadi masalah kalau sudah pakai cadar kadang-kadang diundang tonggo ora gelem, koncone tahlilan ora gelem teko, koncone duwe gawe ora gelem teko, alasannya beda aliran. Ini yang tidak boleh. Jelas? Wis ra usah neko. Ra usah aneh. Silahkan pakai cadar, tapi ndak usah ngerubah adat sing wis ana. Oke? Silahkan pakai jubah, tapi ra usah ngolok-ngolok sing nganggo sarung. Silahkan pakai celana cingkrang, tapi tidak usah ngolok-ngolok yang pakai celana panjang. Silahkan pakai jenggot, tapi tidak usah ngolok-ngolok sing ora duwe jenggot. Krono kadok cingkrang jenggot
jubah itu sunnah yang terakhir, namanya sunnah tingkatannya aula. Kalau kita buka itu kita buka usul fikih sampai aula sing tengah-tengah jenenge mustahab. Apa mlebu WC sikil tengen, metu sikil kiwa, ngombe tangan tengen. Ora enek ora iso praktek aku. Goblok. Ora enek tak praktekne, carane piye ngono? Nabi Muhammad. Ngombe tangan teng karo ndo diseruput pengtel maca bismillah dari alhamdulillah. Selama air itu masih di tubuhmu kata Rasul, insyaallah kau tidak akan melakukan maksiat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Iki jenenge mustahab, sunnah sing tengah-tengah. Ada yang setengah wajib, namanya sunnatun muakkadatun. Apa? Sholat raweh, sholat tahajud, sholat duha. Jelas. Rukun karo tangga bukan sunah, wajib. Ngapiki tangga wajib. Nek enek wong mati layat, dhewe niku wis wajibane tangga. Apik karo dulur karo kanca niku wajib, ora mek sunah. Lah untuk apa kau bercadar? Untuk apa kau berjubah berjenggot? Batukmu bondas ireng sampai kaya banaspati kowe. Pecicil ngemati wong, benci sekali kelihatannya. Ya bukan aliranmu. Kalau kamu diundang tetangga tidak datang, tonggo orang-orang endai, tonggo mati rakyat melayat, hanya gara-gara tahlilan kamu katakan bid'ah musyrik. Untuk apa? Datang terus nih kabandati pun ngonten mawon lah. Muga-muga berkah. Intine derek Mbah Yai rasane kok. Sing lawas-lawas nafsiri Quran hadis tanpa kitab kuning batal titik. Gua aja ngrungokne Muhammad Kace wae. Muhammad Kace salah tentu bukaan lagi viral saiki. Ngelek-ngelek kitab kuning, ngelek-ngelek kitab Mbah Nawawi ngertine mek Safinah tok. Dikira kitab kuning Safinah tok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lah wong nahwu niki mulai Sabrawi, Jurumiyah, Mriti, Alfiyah, Jawhar Maknun iki ditutup jenenge Juman. Fikih mulai mabadi fikih, takrib, disarai Fathul Qorib, munggah nek Bajuri, munggah meneh anek Fadil Mungkin munggah meneh anek I'anatul Thalibin, munggah meneh anek Fadil Wahab disarai anek Sarwani, munggah meneh anek Madhahibil Arba'ah. Lah kok terima ngomongane Safinah. Astagfirullahaladzim. Wis wani komentar ning YouTube. Sebodoh itu berani ngomong di YouTube. Kenapa kita yang pesantren tidak ada mengatakan aku ngerti? Bayai tahu ngapro kali kalau sampaikan dia mau siap bayai. Disampaikan pantas siap. Kalau sarjana ekonomi berani mengatakan saya adalah ahli ekonomi. Kalau sarjana teknik berani mengatakan saya ahli teknik. Engineer berani mengatakan saya ahli pembangunan, saya arsitek, saya ahli ilmu kedokteran. Kenapa kamu yang santri biasa mondok, kenapa kamu gak berani mengatakan saya ahli kitab kuning, saya ahli nahwu, saya ahli Quran, saya ahli fikih, saya ahli syariat, aku iso ngaji, aku iso pidato. Kenapa kamu tidak pede seperti itu wahai santri? Sudah saatnya mulai ini kamu ngomong aku iso ngaji, aku iso fikih, aku ngerti nahwu. Saatnya kamu ngomong. Mohon maaf, nangon taklim jelas, lek kowe iso ngaji pinter, kok ora gelem ngetok ning ngajimu, ora ngetok ning pintermu, kamu tidak akan dianggap orang goblok. Wis, kowe ora usah ngomong ngene lah, aku enggak pengen pamer kok Pak Yai, ora usah ngomong pamer-pamer. Hari ini sudah saatnya perang di media sosial. Kowe ngetokno lek santri ki pinter, ngetok lek santri ki iso. Kowe santri-santri anu bisa tunjukkan sama masyarakat biar mereka tahu. Ben ora diisi karo paham-paham yang tidak jelas. Jelas. Bayen sholawatan, meteng sholawatan, apa? 3 bulan sholawatan, 7 bulan sholawatan. Ini saya ngomongnya beriah, kerukupan rebana raine. Ini segi pati kaya NU mulai lahir sampai mati ngurusi. Lahir NU ngurusi. Hamil 3 bulan sholawatan, gini betul. Piton-piton sholawat,
bacanya surat Maryam, surat Yusuf, surat Waqiah, surat Ar-Ra'd lengkap. Gayen sholawatan, maca burdah, maca tibai, maca berjanjian situ wae. Rampung mati ditahlilne NU tok sing ngurusi kaya ngono. Liyane ora enek. Isine bid'ah tok. Nah, untuk menjaga kelestarian torekoh yang diajarkan oleh kiai NU ini, cah nom-nom kados kula jenengan iku